Presiden Prabowo Subianto menggelar sarasehan ekonomi yang dihadiri Menteri Bidang Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional, Ekonom, dan perwakilan Asosiasi Ekonomi serta pengusaha. Sarasehan ini bertepatan dengan pembukaan Bursa Efek Indonesia yang langsung diikuti dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hingga 9% ke level 5.912. Apa saja statement ekonomi Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto? Bagaimana juga suara pengusaha yang ditanggapi Presiden Prabowo? Apakah sarasehan ini memberi dampak positif bagi ekonomi Indonesia? Terima kasih. Sarasehan ekonomi bertajuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang perang tarif dagang digelar di Jakarta Selasa 8 April 2025. Pada ratusan peserta sarasehan, Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan, swasembada energi, manajemen air, dan industrialisasi menjadi sasaran utama kebijakan ekonomi kabinet saat ini. Presiden pun optimistis perekonomian nasional tidak akan tergoncang oleh kebijakan peningkatan tarif impor Amerika Serikat yang ditujukan ke banyak negara sehingga menimbulkan ketidakpastian global. Selama dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri, Presiden meyakini ekonomi Indonesia punya daya tahan terhadap ketidakpastian global. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya, bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan di tengah ketidakpastian global, sejumlah indikator ekonomi dalam negeri masih menunjukkan perekonomian Indonesia berdaya tahan. Secara pertumbuhan ekonomi C2C atau quarter to quarter, pertumbuhan tetap 5,03%, relatif tinggi. Ini sudah dilaporkan itu angkanya sedikit di atas 1%, dan ini Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia ataupun di global, baik di level ASEAN, G20 maupun yang lain. Dari segi indeks keyakinan konsumen masih tetap tinggi di 126,4, di atas 100, konsumen masih optimis. Kemudian dari sisi indeks penjualan real bulan Februari ada terkontraksi sedikit, namun pada saat menjelang Lebaran dia agak naik sedikit. Neraca pembayaran surplus 7,2 miliar, pertumbuhan kredit relatif juga baik di angka bulan Februari 10,4%, dan kita masih punya cadangan devisa yang cukup tebal, yaitu 154 miliar US dollar dan cukup untuk biaya import 6,4 bulan dan juga untuk pembayaran hutang. Dari segi perdagangan di bulan Februari kita juga surplus 3,12 miliar dolar, dan ini surplus sepanjang 58 bulan terus-menerus. Usai Presiden Prabowo dan Airlangga Hartarto menyampaikan optimismenya soal ekonomi Indonesia, kini giliran perwakilan pengusaha yang buka suara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani meminta Presiden menerima masukan dari pengusaha. Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun ini banyak yang belum bisa diperbaiki. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan bersama adalah biarlah kami memberikan peran kami untuk memberikan masukan dari lapangan, Pak. Apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan. Sehingga secara berkala Bapak bisa tahu. Kalau tadi dikatakan banyak yang sudah baik, banyak juga yang masih belum baik. Dan memang kalau kita lihat di kondisi di lapangan pada saat ini, kami selalu datanya berdasarkan data dan fakta, Pak. Kebetulan Apindo selalu memberikan roadmap perekonomian yang survei dunia usaha. Jadi dari data-data itu langsung Bapak bisa melihat apa saja yang belum bisa jalan. Permintaan dari Apindo ini pun direspons Presiden Prabowo menjanjikan beberapa hal. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok, ya. Karena kita harus begini. Dan saya terima kasih ya tanggapan kepada industri pertekstil. Kemudian tanggapan kepada saudara Budi Hikmat, ya. Sekarang kepada Ibu Sinta, saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak, ya. Sekarang
saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Presiden sudah menjanjikan sejumlah hal demi memperbaiki perekonomian Indonesia. Kita berharap kerja pemerintahan bakal memulihkan perekonomian Indonesia di tengah badai saat ini. Bagaimana menurut sahabat Kompas?